Jadi kita berharap nanti semakin keruh penggunaan bahan kimia semakin tinggi kan, dan itu tidak baik. Ya, saat di samping itu tidak efisien buat perusahaan. Nah dengan seperti ini maka nanti masyarakat tentu tidak khawatir karena campuran bahan kimia ini tidak terlalu tinggi. Bupati JJ Wiradinata meresmikan saluran pembawa air baku Intek milik perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran yang berada di Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita tanda diresmikannya gedung saluran pembawa air baku Intek. JJ mengatakan, saluran pembawa air baku Intek ini dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau lagi musim kemarau, biasanya debit air berkurang. Dan kalau musim hujan, air menjadi keruh, tetapi dengan saluran ini kualitas air akan tetap bagus, kata JJ. JJ mengimbau kepada pengusaha hotel maupun restoran yang masih menggunakan air bawah tanah untuk beralih menggunakan air dari PDAM. Dia khawatir apabila air bawah tanah digunakan secara berlebihan, maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kalau air bawah tanah kita sedot terus secara berlebihan, akan kering dan merusak lapisan tanah. Kita sedang menghitung, jangan sampai harga di PDAM lebih tinggi dari biaya operasional hotel dan restoran, ujarnya. Selain membangun saluran pembawa air baku Intek, untuk meningkatkan kualitas layanan, kata JJ, PDAM juga telah bekerja sama dengan PT Krakatau Tirta Industri KTI. Maka saya berharap ada kesadaran bagi yang menggunakan air bawah tanah dengan kapasitas besar beralih ke air PDAM, tuturnya. Contoh saluran Intek Putra Pinggan, saluran pembawa air baku Intek Putra Pinggan. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi tadi yang saya sampaikan rakyat, namun kalau kurang cair, kalau hujan biru. Nah, sekarang kan dulu katanya tempel aja ke kolam. Kadang-kadang ayah bambu ke bawah, ya sekarang udah lebih manusiawi lah. Udah bagus. Di bawah diendapkan, ini kan di pengendapan. Ya, setelah khusus itu karena persoalan itu kan serius kan. Kita ada 5.000 kamar, Pak. 1.005 kamar, ya. Kalau sehari setengah liter, ya, atau setengah liter hebat ting ya, setengah kubik lah, ya, maka sebulan sudah 77 berapa? 75.000 kubik. Ya, terus setahun sudah jutaan, itu yang bahaya. Terus air laut bisa masuk ke darat, itu bahaya, rusak. Ya, maka air bawah tanah ini pertama adalah ditangani agar ada kesadaran dari masyarakat pemilik hotel untuk mengalihkan ke PDAM. Kebetulan sedang kita hitung biaya harganya, itu kan harga industri. Kalau tarif industri kan di 12 ribuan tarif biasa. Nanti antara menggunakan air bawah tanah dengan PDAM, gimana harganya? Jangan juga PDAM lebih tinggi dari harga operasional mereka. Ya. Nanti kita punya kemampuan, karena sekarang aja kita kecil tapi potensi yang 30%-nya belum terserap. Jadi kalau hotel diserap, ya saya bilang kitanya harus berbenah kan. Ya salah satunya adalah saluran pembawa ini. Nah kita kan kerjasama dekat dengan Krakatau Steel air minum. Itu punya kapasitas yang luar biasa. Ya sekarang aja yang kecil ini belum tergunakan dengan baik. Persoalannya semua masyarakat kan masih menggunakan air bawah tanah. Apalagi jangan ngomong kelautan seperti apalagi di masyarakat. Nah maka kita membuat staf khusus itu sebetulnya sasarannya adalah bagaimana agar ada kesadaran terutama yang gede mau menggunakan air bawah tanah. Semua nanti begitu secara bertahap. Ya sekarang yang gede dulu tangani hotel dulu 5.000 hotel tangani dulu. Kan perlu orang yang sabar, tekun. Tadi orang sini nih tahu urat Bandara Pangandaran. Ya urat. Nah, dia diangkat gitu. Direktur PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran,
Agus Teguh, mengatakan, saluran ini dibangun untuk meningkatkan kualitas air semakin bagus. Sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat, kata Agus. Selain itu, lanjut dia, sesuai regulasi, saluran air pembawa air baku itu harus di dalam area pengolahan. Sebelumnya, saluran air dipasang di bibir sungai, sekarang kita bangun di dalam area pengolahan untuk memisahkan endapan lumpur dan sampah dengan sistem pompanisasi ke intek, sehingga kualitas air jauh lebih bersih dan mengurangi penggunaan bahan pemutih, ujarnya. Kata Agus, terkait sumber air baku, saat ini PDAM memiliki 4 lokasi yaitu di Ciratan Putra Pinggan, Bojong Malang, Parigi, Sukaresik dari Sungai Citumang dan di area hutan milik Perum Perhutani di Kali Pucang. Kemarin kami sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak KTI yang ditandatangani langsung oleh Pak Bupati di Jakarta untuk menambah kuantitas dan kualitas air yang diproduksi, karena kita ingin menjangkau ke hotel-hotel dan restoran, ujar Agus. Dia mengatakan, hingga saat ini, PDAM sudah memiliki sekira 4.000 pelanggan dengan menggunakan instalasi saluran air yang sudah ada pengalihan aset dari Kabupaten Induk Ciamis. Hari ini kita peresmian saluran pembawa air baku yang diresmikan oleh Pak Bupati. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kami karena dengan air baku yang lebih bagus, karena saluran air bakunya sekarang sudah bagus, insya Allah kualitas hasil olahan airnya pun akan semakin bagus. Artinya peningkatan kualitas kita kepada masyarakat dalam hal layanan itu bisa meningkat. Yang kedua, memang sesuai dengan regulasi bahwa air pembawa air baku itu harus di dalam area pengolahan. Dulu kami cuma nempel di pinggir sungai, sekarang salurannya sudah kita bawa dan kita masuk dalam area tanah kami. Kami lakukan proses pengendapan dulu, baru kemudian dilakukan proses pompanisasi ke intek kami. Jadi jauh lebih bersih air bakunya. Sebelumnya. Lumpur pun tidak terbawa, gitu. Lumpur pun akan terbuang karena ada proses pengendapan. Sumber air baku kita dari Putra Pinggan yang ini, kemudian di daerah Ciratun, kemudian di Parigi, ada di Bojong Malang, kemudian di Sucen itu yang dari Citumang. Jadi ada 3 saat ini, sama yang di Kecamatan Kalipucang ada 1 yang di dalam area perhutani. Jadi ada 4. Nah, sementara ini mungkin ke depan kita akan lakukan pengembangan. Kemarin sudah tanda tangan perjanjian kerjasama, Pak Bupati sudah MOU untuk pengembangan di Putra Pinggan karena kita ingin menjangkau hotel-hotel. Kita ingin menambah kapasitas dan kualitas air yang kita produksi. Sekarang ini sudah hampir 4.000 pelanggan yang ada. Dari waktu kita terima di Ciamis itu baru 2.900. Jadi sekarang sudah ada penambahan dan mudah-mudahan mungkin nanti ke depan kita bisa terus menambah karena memang salah satu PR-nya PDAM adalah menambah cakupan layanan. Artinya semakin banyak masyarakat yang dilayani oleh kita. Nah, tapi itu kan butuh kesiapan juga di kita. Sekarang ini dalam rangka meningkatkan kesiapan layanan kami, ya ini sedang kami lakukan. Perbaikan intake, rehabilitasi IPA, perbaikan jalur pipanisasi dan segala macam itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kita pada masyarakat. Nah, untuk rata-rata pipa kita itu usianya itu 32 tahun. Jadi tadi sebenarnya sampaikan Pak Bupati memang sudah tua dan ini harus dilakukan peremajaan. Nah, mungkin nanti ke depan pelan-pelan karena kalau sekaligus semua kita rehab ini biayanya cukup besar. Hampir di 200 miliar. Makanya mungkin ya kita akan rehab pelan-pelan, nanti kita lihat prioritas yang mana duluan sehingga paling kira kita bisa mengurangi tingkat kebocoran. Kebocoran sekarang kita masih di atas 30% tingkat kebocoran. Sementara ini kita lakukan melalui HRI dan HGMA. Nah, coba mungkin belum bicara detail teknis. Nanti setelah ini kita akan diskusi dengan para pengurusnya untuk bicara detail. Bagi sekarang kita sudah punya staf khusus. Kita akan komunikasi lebih intens dengan mereka. Hotel baru sekitar 10%. Jadi masih ada target 90%. Restoran termasuk. Ya, hotel dan restoran itu sudah dari 100% baru 10% yang masuk. Ya, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa nambah terus sampai akhirnya semua bisa menggunakan air PDAM. Ya, jadi direksi itu bisa mengangkat staf khusus. Ya, dalam hal ada tugas atau pekerjaan tertentu yang memang harus diselesaikan. Nah, kami mengangkat memang ada keinginan untuk menambah jumlah cakupan pelayanan untuk komersil, baik hotel, restoran maupun perumahan gitu ya. Dan itu kita dengan adanya staf khusus ini diharapkan nanti bisa lebih fokus untuk menghunting dan menambah cakupan lain di wilayah itu. Yang kedua, sebagaimana diamanatkan Pak Bupati, kita juga ingin menekan penggunaan air bawah tanah. Ini yang konteksnya nanti lebih pada menjaga lingkungan, kemudian kita juga mengamankan air bawah tanah kita supaya tidak habis. Ya, saya kira sosoknya cukup
punya pengalaman ya. Beliau juga orang pergerakan, beliau juga sekretaris di Presidium Sekjen, dan kemudian juga pernah di birokrasi, paling tidak pernah di KPU, ya, sehingga memahami birokrasi, bisnis juga, jadi birokrasi paham, alur bisnis juga paham, dan kemudian memang juga ini pelanggan PDAM. Abdullah Haris melaporkan bahwa Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.